Oke, ini penjelasan skema kurang lebih ya. Ini diingat-ingat nanti karena skemanya nggak akan saya tampilkan di lembar kerja. Jadi listrik itu harus ada dua. Ya, walaupun listrik AC katanya plus sama minus nggak ngaruh, semuanya bisa dapat listrik, tapi ya nyatanya kalau dia untuk keamanan ada yang namanya ground netral. Nah, netral ini biarin saja karena dia nggak begitu beresiko. Yang diputus adalah rangkaian listrik dari fasa ya yang punya sumber. Nah, ini bagaimana sih cara nyalain lampu? Lampu ini berarti yang fasa itu tonjol ke bagian yang tonjol. Ya, bagian yang tonjol ini kena fasa. Terus yang bagian yang samping ya, itu kena minus. Tapi tujuan praktek kali ini adalah menggunakan prinsip rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel dengan operasi listrik saklar dual arah ya, dua arah. Nah, sekarang di sini ada dua saklar di sini. Nah, ini dua saklar kan. Nah, gimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakannya sebenarnya sederhana. Tadi sudah disebutkan bahwa rangkaian ini harus terputus dari utama supaya kita nggak kestrum pas nyopot-nyopot lampu. Nah, itu tujuan utamanya. Sebenarnya dia tetap bisa nyala sih kebalik-balik. Nah, caranya menggunakan saklar berarti saklarnya tadi harus diputuskan dari dari sumbernya. Nah, sebenarnya bisa aja kayak gini, kita pasang saklar. Bisa. Tapi saklarnya ada di plafon di belakang gitu ya kan. Kita kan stres kalau kayak gini. Nah, jadi caranya adalah kita cabangkan dia dulu ke bawah. Ke bawah. Nah, baru di sini dipasang saklar. Saklar tuh simbolnya terputus kayak gini ya. Ini saklar namanya. Nah, saklar. Nah, kalau ini dipencet cetek-cetek berarti dia nyala kan. Nah, saat nyala dikembalikan lagi ke lampu. Nah, jadi kan ceklek-ceklek sekali nyala. Nah, bagaimana dengan lampu yang kedua? Nah, lampu yang kedua normalnya kita ngambil kabel lagi dari atas ke bawah. Terus kayak gitu lagi ya. Tapi ini terlalu ngabisin kabel banyak dan akan merumitkan kita. Terus caranya yang lain gimana? Lihat ini jalan turun ya, turun. Nah, berarti dari sini nyambung semua kan? Nyambung. Nah, kita mau bikin saklar lagi gampang dengan cara bukan diputus, dibuat jumper nyebutnya atau cabang, betul. Nah, saklar terus ini kembali ke atas, ke lampu yang atasnya. Tas. Nah, kalau seperti ini berarti sekali dipencet satu nyala, satu lagi nyala. Seperti itu. Nah, terus ini buat apa ini? Jadi kita udah menggunakan ini ya. Sekarang udah menggunakan yang kedua, menggunakan apa? Stop kontak sekarang. Stop kontak itu fungsinya buat apa sih? Ini sumber listrik ya. Apakah stop kontak itu ada saklarnya biasanya? Nggak ada, biasanya langsung nyala. Nah, karena biasanya langsung nyala, berarti ya stop kontak itu juga sebenarnya butuh listrik dari sana, dari atas ya, butuh listrik dari atas. Jadi kita buat aja sini, ambil tadi cabang lagi, terus apa lagi? Maksud cuma dapat plusnya aja kan nggak mungkin ya, berarti harus dapat minusnya juga. Berarti kita ngambil listrik dari atas. Nah, inilah yang dua ini jadilah stop kontak. Pak, ini bingung cara nyambungnya di saklar gimana? Nah, sebenarnya kalau stop kontak itu udah pasti nanti saat dibuka ada muncul dua kawat yang bisa diikat. Gambarnya seperti apa nanti saya tunjukin. Tapi sekarang kita nunjukin yang ini dulu. Nah, cara nyambungnya gimana? Sebenarnya nggak ada aturan. Ini ada tulisan L1 sama L1, tapi nggak kelihatan ya. Ya, emang nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, kita ngomongnya kiri-kiri aja ya.
kiri. Kalau kiri sama kiri itu mereka sama sifatnya, kiri sama kirinya. Jadi ini sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Nah, kalian mau nganggapnya gimana? Kalau nganggap yang kiri itu sebagai listrik masuk, berarti keluarnya lewat kanan. Ini ke lampu ya, ke lampu. Berarti nanti ada listrik masuk lagi ke sini, terus ke lampu. Karena tadi ada lampunya dua, berarti L1 sama L2. Nah, masalahnya kan itu tadi kita ngambil dari sumber berapa kabel tadi? 3 kan? Satu ke atas, udah 2. Terus mana lagi? Yang masuk cuma 1. Nah ini kok mintanya 2. Tadi ada istilah apa tadi? Jumper. Iya, berarti kita tinggal jumper dari sini ke sini. Jadi tinggal numpang aja sama temennya gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi bagian sini ada yang kita namanya terminal blok. Jadi terminal sifatnya buat cuma terminal blok, bisa nyambungin kabel. Nah, ini ada skrup buat nyambungin kabel dari kiri dengan kabel dari kanan. Misalnya di sebelumnya tadi ada cabang, mana yang ada cabang? Ini ya yang, nah ini cabang, kelihatan ada cabang nih. Cabang ini berarti kita bisa menggunakan terminal blok, masuk 1, terus di skrup, terus skrup keluarnya 2, 1 ke sana, 1 ke bawah. Nah itu fungsi dari terminal blok ini. Nah ini contohnya 1, 2. Nah kalau 3 gimana cabangnya? Ya sama 3 kayak gini. Itu kalau muat. Kalau nggak muat bagaimana? Kalau nggak muat tinggal digambar ke bawahnya ya, di bawahnya. Terus nyambungnya gimana? Ternyata antar blok ini nggak nyambung, antar blok atas dengan blok bawah itu nggak nyambung. Biar nyambung digimanain? Biar nyambung kita kasih namanya jumper. Jumpernya gimana? Kabel pendek aja, kabel nyambung itu kan jumper. Terus yang belum dibahas tadi adalah stop kontak. Stop kontak itu nanti kalau kita buka ada skrup seperti ini. Nah kalian buka kawatnya, kabelnya dibentuk melengkung kayak gini, kayak pancing. Nah terus dimasukin ke dalam ke dalam skrup ini, terus dijepit pakai skrup. Nanti jadi tampilannya kurang lebih kayak gini di belakang skrup ya. Nah kayak gini. Nah ini adalah sak. Tapi ingat tadi harus ada yang satunya plus, satunya minusnya, atau satunya fasa, satunya netral. Terus yang mana? Nggak ada aturan, jadi bisa aja kayak gini. Nah gitu. Terus baru ditutup lagi ini ke atasnya. Ini ada skrup kan? Nah ini nyambungnya ke sini skrupnya. Udah selesai. Nah sekarang kita mau bahas bagaimana kalau rangkaian nggak cuma 2, kalau rangkaian jadi ruangan lain. Ruangan lain butuh lampu misalnya, lampu dan stop kontak. Terus gimana menyuplainya? Ya, kita mensuplainya bagaimana? Ya, seperti sebelumnya bahwa kita butuh listrik negatif pasti. Negatif dari mana dapatnya? Nah, listrik negatif itu bisa ngambilnya dari sumber boleh, dari sebelah sini juga boleh. Dari mana? Dari tengah-tengah sini boleh. Kenapa? Ya, sama aja. Tapi supaya rapi ya, biasanya itu sudah pada menggunakan langsung kayak gini. Nah, atau ngambil dari cabang sini. Nah, jadi kita punya sumber sendiri di sini. Terus itunya merah, powernya bagaimana? Atau fasanya? Fasanya juga sama, ambil saja dari sumber sini. Nah, coba deh lihat di tembok-tembok kalian, pasti ada yang namanya kabel kayak pipa, itu panjang banget mengelilingi. Nah itu pasti isinya ada plus sama minusnya. Sudah yakin itu ada plus sama minusnya. Saat itu dibuka, kita bisa minta tarik ke bawah buat apa tadi? Buat listrik ya, buat langsung stop kontak. Stop kontaknya nyala nggak posisi ini? Mati Pak. Sekarang kalau ini
lihat sumbernya, nyambung nggak? Nyala, Pak. Nyala. Nah sekarang buat lampu bagaimana? Sama, buat lampu tinggal cakutin dari sini biar dapat minusnya, terus plusnya bagaimana? Lampu logis nggak pakai saklar? Nggak mungkin kan? Nah berarti dia harus turun dulu ke bawah, sambungin ke saklar. Saklarnya kemana? Minta listrik dari stop kontak juga bisa. Nah kalau ada dua lampu sama, tinggal di jumper saja kabelnya, karena di dunia nyata kabel saklar itu nggak cuma dua, bahkan bisa sampai 8 misalnya. Wah, jadi kalau di masjid-masjid yang seringnya kayak gini nih. Jadi 8 titik yang ngatur semua ada di ada di dekat takmir masjid ya, gitu. Jadi ada di depan atau di aula-aula gitu ya. Aula-aula biasanya gitu. Saklarnya banyak itu di satu titik. Jadi nggak usah kita mendekat ke sana kemana, nggak usah. Jadi semua dalam satu kontrol. Nah, sekarang kita bahas. Tadi saklarnya 2. Kabel minimal yang turun harus berapa? Kalau saklarnya 2, yang turun berapa? Kabelnya yang dipakai. Saklar aja loh. Kalau saklar saja butuh kabel berapa? 1, 2 ke atas. Terus turunnya berapa? Butuh minimal 1. Jadi kalau saklar 2 butuhnya 3. Kalau saklar 1 butuhnya kabel 2, turun sama keluar. Nah kalau kabel ininya 8 butuh berapa? 16. Butuh 16. Dan 10. Kok 10? Tambah 2. Nah, ternyata hanya butuh tambah 1. 9 Jadi dia butuh kesananya berapa? 8 kali. Masuknya hanya butuh 1 ya, butuhnya 1. Kenapa? Terus yang lainnya gimana? Metode apa tadi namanya? Jumper. Ya, ingat tadi metode jumper. Nah, jadi listriknya itu kita nggak perlu semuanya ngambil dari atas kayak gini, nggak perlu ngabisin kabel dan juga nanti akan bikin rumit. Satu saja, selama itu masih mencukupi ya. Misalnya nih, ini harus ada. Jadi jangan dianggap jawaban saya benar. Misalnya satu lampu itu 2 ampere ya, ininya juga 2 ampere. Nah kemampuan kabelnya ini adalah 2 ampere juga. Jadi kabelnya cuma kabel tipis. Kuat nggak buat ngalirin? Totalnya keluar berapa ini? 4. Yang ini dilewati cuma mampu 2 ampere. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau modelnya seperti ini, lampunya cuma 2 ampere. Saya sih belum pernah lihat lampu 2 ampere ya. Terus saya lihat di sini kemampuannya 12 ampere. Mampu nggak sih kabel masuknya tadi untuk supply? Mampu. Jadi nggak perlu sendiri-sendiri. Tapi kalau tadi masih 2 ampere, ini cuma 2 ampere, perlu, berarti harus ini supply sendiri gitu. Kenapa harus mikirin kayak gitu? Karena kabel itu jika tidak kuat, efeknya adalah panas. Kalau panas akibatnya kebakar. Ya, akibatnya kebakar. Itu aja sih. Nanti kalau ada yang mau tanya, mau lihat barangnya gimana, nanti saya taruh di lab juga sebagian. Nanti ada sisanya saya taruh di meja paling depan. Ya, itu saja, saya tutup.